Halo semuanya, kenalin nama gue Jagat. Dan kali ini dalam rangka menunggu penayangan Virgo and the Sparkling, gue akan menyusun timeline dalam Bumi Langit Cinematic Universe sejauh ini, mulai dari film Gundala sampai dengan film yang terbaru yaitu Virgo and the Sparkling. Mau tahu kayak gimana timelinenya? Saksikan video berikut ini. Dalam pembuatan timeline ini, gue mengambil 3 sumber, yaitu dari film Gundala pastinya, film Sri Asih, dan juga film Virgo and the Sparkling. Lalu sumber-sumber lainnya gue ambil dari komik yang diadaptasi langsung dari film tersebut. Ada Gundala Takdir, lalu Sri Asih book 1 dan juga book 2. Misalnya dari kalian ada yang punya pendapat pribadi atau pendapat yang berbeda berdasarkan timeline ini, bisa kalian tulis di kolom komentar ya. Nanti kita sama-sama diskusi di bawah. Timeline pertama adalah kejadian ketika Sri Asih yang masih diwakili oleh Nani Wijaya menyelamatkan para penumpang pesawat pada tahun 1954. Lalu timeline berikutnya kita langsung loncat nih ke tahun 1975, tahun dimana saat itu rumah Pengkor dibakar oleh warga di sana. Lalu pada tahun 1980, Pengkor ditempatkan di salah satu panti asuhan bersama anak jalanan lainnya. Lalu pada tahun itu juga Pengkor membunuh 2 pengasuh di panti asuhan tersebut bersama anak-anak panti asuhan tersebut. Lalu mulailah Pengkor membangun jaringan anak bapak. Setelah itu pada tahun 1999 adalah masa di mana ayah dari Sancaka dibunuh saat demo dan Sancaka pertama kali tersambar petir. Lalu soal Alana, kemungkinan masa kecil Alana itu terjadi pada masa 1999 juga sampai tahun 2000-an. Lalu berikutnya pada tahun 2015, Sancaka yang masih remaja bertemu dengan si pandai besi, meskipun saat itu mereka berdua sama sekali tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Sekitar tahun 2019 ke atas adalah kejadian saat Sancaka menjadi Gundala dan Alana sudah menjadi Sri Asih. Dan kemungkinan besar setting Virgo adalah beberapa tahun semenjak Sancaka mendapatkan kostum barunya dan bertemu Sri Asih. Nah, setelah ini gue akan memaparkan teori timeline menurut pendapat gue sendiri, tapi pastinya masih berdasarkan sumber-sumber sebelumnya. Timeline kali ini gue rangkai berdasarkan kejadian yang tidak dijelaskan waktu terjadinya mulai dari tahun dan sebagainya. Jadi masih diawali oleh kehadiran Nani Wijaya sebagai Sri Asih di masa pasca kemerdekaan tahun 1952. Lalu dilanjutkan dengan pertemuan Mariani atau Nenek Mariani pada film Sri Asih dengan Nani Wijaya. Setelah itu pada tahun 1975 adalah tragedi dibakarnya rumah Pengkor. Dan setelah itu Pengkor ditempatkan di salah satu rumah yang berisi anak jalanan lainnya pada tahun 1980-an. Pada saat itu juga Pengkor berhasil membunuh kedua orang yang menjalankan rumah panti asuhan tersebut. Pada tahun 1999, ayah Sancaka mati dibunuh oleh seseorang saat demo, dan kemungkinan pada masa ini Alana juga masih berada di panti asuhan tersebut. Dari tahun 1980-an, selama itu juga Pengkor terus membangun jaringan anak bapak yang nantinya akan berjumlah 10 orang. Saat itulah Sancaka kecil kabur dari rumah dan memulai hidupnya di jalanan. Sancaka kecil bertemu Awang meskipun akhirnya harus dipisahkan lagi dengan Awang. Dan disebutkan di komik kalau Sancaka kecil sebenarnya sempat bertemu dengan Pengkor dan juga sang pandai besi ketika Sancaka remaja. Pada masa ini Alana kemungkinan sudah keluar dari panti asuhannya dan diasuh oleh ibu Sarita yang ada di film Sri Asih. Banyak kejadian di belakang layar yang eksklusif digambarkan di komik-komik ini, yaitu komik Gundala Takdir dan juga 2 buku komik dari film Sri Asih yang bisa kalian beli di official store Bumi Langit Cinematic Universe. Dan juga dijelaskan dalam komik-komik ini, yaitu hubungan Gazul dengan Ganda Hamdan, Prayogo, dan juga Pengkor. Lalu juga ada hubungan Pengkor dengan Pak Ridwan Bahri yang sebelum setting di film Gundala. Setelah itu kita kembali lagi nih ke timeline film, gimana saat Alana melawan Rosetan. Ketika Alana melawan Rosetan, ketika titik klimaksnya saat Alana membagi tubuhnya, saat itu juga di saat bersamaan si Gazul itu sedang menggali kepala Kiwi Lauk di tempat yang berbeda. Barulah tidak lama itu Jaga Bumi memberitahukan salah satu pahlawan lainnya bernama Gundala kepada Sri Asih. Yang tidak lama Sri Asih menggunakan baju Nani Wijaya, kostum Nani Wijaya, pergi berusaha menolong Gundala dengan menghentikan obat-obatan Gaparma yang hendak disebarluaskan. Dan beberapa tahun kemudian dimulailah timeline film Virgo and the Sparkling.
Kurang lebih begitulah garis besar timeline yang udah gua coba teorikan sejauh ini pada Bumi Langit Cinematic Universe berdasarkan tahun kejadian dan juga rentetan kejadian. Sebenarnya tuh banyak banget kejadian yang pengen gue kasih tahu ke kalian, tapi lebih bagusnya sih kalian bisa baca sendiri ya di komik-komik di samping ini. Bisa kalian beli di official store-nya di Shopee di Bumi Langit Cinematic Universe. Itu di situ ada penjelasan tentang asal mula materi obat-obatan di film Gundala serta materi yang menyegel kepala Kiwi Laut, yang makanya kok bisa sih materi obat-obatan itu dihancurin Gundala tapi segel yang di kepala Kiwi Laut juga ikut hancur gara-gara itu. Itu jelasin juga di komik ini. Lalu juga ada hubungan Jatmiko dengan Tengguh sebelum mereka bertemu lagi di film Sri Asih. Penjelasan organisasi milik Gazul yang sampai saat ini di film masih dirahasiakan. Dan yang terakhir adalah yang banyak-banyak gue gak sangka. Udah 3 buku dikeluarkan dan di 3 buku itu ada mulu, dan juga berarti di 2 film Gundala dan Sri Asih sebenarnya ini sudah ada tapi tadi tidak diberitahukan, yaitu adalah keterlibatan. Tapi misalnya kalian udah gak sabar, penasaran dengan apa yang gue maksud, bisa kalian cek aja komik-komiknya, itu ada di 3 komik itu. Oke, mungkin sekian dulu video gue kali ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. See you.